Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kita dengan NIM mahasiswa 203305141. Di sini saya ingin menjelaskan tentang UNAS X, UNAS Entrepreneur Expo tahun 2023. Di sini saya eh, ingin menjelaskan produk saya dan kelompok saya yang dijual kemarin itu crepes. Produk introduction. Apa itu apa yang kita lakukan di acara tersebut pada kegiatan expo yang diselenggarakan di bulan Juli, para mahasiswa khususnya mata kuliah kewirausahaan diarahkan untuk menjual produk-produk hasil kreativitas mereka. Dan yang saya jual tersebut itu milk crepes. Milk crepes cake sendiri berasal dari frasa Mille Feuilles yang berarti a thousand leaves, mengacu pada satu dessert Prancis yang terbuat dari potongan kue kering dan isian krim. Lapisan milk crepes atau yang dikenal juga dengan sebutan cake crepes umumnya itu terdiri dari 18 sampai 22 lembar. Our project target market. Target utama dari penjualan kita adalah para kaula-kaula muda, terlebih mereka para Gen Z. Itu kayak yang muda-muda, yang kayak viral-viral gitu. Kemudian sisanya itu mengandalkan para mahasiswa yang memang menyukai dessert manis dengan tampilan menarik. Introducing our progress. How the project works. Pada bagian ini kami akan menjelaskan bagaimana kami melakukan penjualan produk kami. Marketing strategi. Memberi looks yang menarik, pertama-tama kami berusaha semaksimal mungkin mempresentasikan produk yang kami jual dengan semaksimal mungkin. Dengan looks yang menarik dan yang yakin para konsumen akan tertarik dengan produk kami. Kedua, promosi. Sebuah promosi bertujuan membuat sebuah produk terlihat berbeda dengan produk lainnya yang sejenis yang dikeluarkan oleh kompetitor. Ketiga, strategi jemput bola. Strategi di mana kita sebagai penjual produk melakukan secara aktif kegiatan pemasaran dengan menghampiri calon pelanggan kita satu demi satu. Nah, tim kami itu ada 3 orang. Yang pertama ada Raffi Febian, kedua ada Akhil Azril Fedianko, terakhir saya sendiri Dewa Sanggit Kusnanda. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu bisnis yang penjual miskrep agar lebih luas lagi dalam segi penjualannya. Itu pertama-tama dari produknya itu miskrep homemade adalah usaha atau bisnis yang bergerak di bidang makanan. Miskrep sendiri adalah kue yang berlapis-lapis dengan rasa manis yang asalnya
dari negara Prancis. Milk crepes sendiri eh, kita membuatnya itu secara homemade, menawarkan berbagai macam rasa yang nikmat dan manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian deskripsi bisnis, nama yang dijalankan dalam bisnis kuliner ini adalah Milk Crepes, adalah Milk Crepes Homemade dengan pendiri saya sendiri dengan teman saya. Atau homemade memberikan kesan merakyat dan dapat diterima hingga lapisan masyarakat menengah ke bawah. Meal Preps sendiri diharapkan dapat memberikan makanan yang enak, halal, sesuai dengan lidah Indonesia, dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya adalah visi misi Meal Preps memiliki visi menjadi toko kue utama paling utama pilihan konsumen yang memberikan cita rasa dan nilai masyarakat, sedangkan si dari Nescafe Comet adalah memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen berupa rasa dan kualitas yang enak, lezat, dan higienis dengan harga terjangkau. Misi selanjutnya adalah memberikan pelayanan terbaik melalui keramahan yang menjajai budaya masyarakat Indonesia yang terkenal akan keramahannya. Selain itu, ada pula misi untuk menjaga konsistensi, rasa, dan kualitas makanan dan misi mengembangkan jaringan dan relasi untuk memperluas pasar melalui pemasaran. Target konsumen. Target utama produk ini adalah penyuka dessert, menyasar semua kalangan baik dari muda sampai tua. Selain itu, bisnis ini memilih target yang ada. Kemudian makanan yang sangat penting dibuat oleh setiap unit bisnis, terlepas dari besar atau kecilnya skala usaha yang kita miliki saat ini. Bisnis makanan sekarang ini selalu mempunyai prospek yang baik sebab masyarakat memerlukan makanan selamanya. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjalani keberlangsungan hidup sebagai bahan produk agar kita memiliki tenaga dan energi untuk menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat cenderung menyukai makanan ringan karena mudah dimakan, cocok dikonsumsi untuk mengisi waktu luang atau menghabisi waktu dengan teman-teman, saudara, dan lain-lain. Dalam kegiatan sehari-hari juga bisa. Kue adalah salah satu makanan ringan karena mudah dimakan. Maka sangat potensial saya mengembangkan kue yang diberi nama Nescafe Homemade. Ini merupakan sajian penutup hidangan atau disebut juga dengan dessert. Dari bentuk kue ini terlihat hidangan ter, saya ulangi. Dari bentuk kue ini terlihat cantik dan menarik karena berbagai varian warna. Kue ini terdiri dari beberapa lapis. Setiap lapisan diisi dengan krim, entah itu buttercream atau whipped cream. Dari segi rasa bermacam-macam, kue ini tidak kalah dengan kue yang lainnya, yang manis dan lembut. Muscat ini juga sangat dipopulerkan di kalangan masyarakat. Dari segi harganya, saat ini menarik minat pembeli selain karena mempunyai rasa yang berkualitas, harga Milk Crepes juga tidak menguras kantong dan terjangkau juga sehingga dapat dinikmati oleh semua. Kelaikan usaha itu
Menurut saya banyak sekali peluang yang dapat dijadikan sebagai ide untuk memulai bisnis dan peluang bisnis dengan prospek yang menjanjikan dan tak pernah sepi peminat adalah salah satunya seperti bisnis usaha makanan. Setiap orang pasti membutuhkan makanan, tidak peduli berapapun uang yang mereka miliki. Ditambah lagi dengan modal yang sedikit, bisa mengambil keuntungan hingga 100%. Jika menjalani bisnis makanan ini, usaha yang akan dijalankan sangat maju untuk kedepannya. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Menurut saya, manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perusahaan. Berencana membentukkan strategi dan keahlian yang tepat untuk menentukan rencana tersebut. Peran manajemen pemasaran dari sebuah perusahaan sangatlah penting. Ini termasuk menyiapkan produk yang lebih inovatif dengan memilih pangsa pasar yang diharapkan perusahaan dan promosikan produk para pembeli yang potensial. Yang potensial. Kemudian strategi produk. Strategi produknya pada manuskrip ini, perusahaan harus lebih dahulu melakukan pemilihan produk agar dapat terus berkembang. Manuskrip Homemade menawarkan berbagai macam menu rasa kekinian yang seperti coklat, ada red velvet, tiramisu, vanilla, oreo, matcha, dan lain-lain. Cara penyajian produk di Muscraft sangat diperhatikan sehingga dapat memberikan kepuasan pada konsumen. Muscraft mempunyai produk yang menarik dan inovatif. Cita rasa produk yang ditawarkan memiliki khas tersendiri. Muscraft menyajikan menu-menu yang digandrungi semua kalangan, baik usia muda maupun tua, yang menjadikan rasa penasaran untuk membeli produk Muscraft. Strategi harga. Perusahaan harus terlebih dahulu menentukan harga jual untuk setiap harganya agar berhasil dalam memasarkannya. Jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh kombinasi produk dan jasa disebut juga sebagai harga. Harga yang dipilih harus dapat menutupi semua biaya dan melebihi dari biaya itu, yang biasa disebut dengan laba. Scrap Homemade menetapkan harga yang telah disesuaikan dengan produk dan pelayanan yang diberikan. Kue ini emang identik dengan harga yang begitu mahal, tetapi di Muscraft Homemade menawarkan harga yang terjangkau bagi semua kalangan konsumen. Dari segi harga, Muscraft Homemade lebih unggul dari pesaing sekitar karena menawarkan harga yang terjangkau. Menu unggulan yang ditawarkan Muscraft Homemade adalah coklat dan matcha, karena itu adalah salah satu eh, bestseller rasanya sih yang diminati masyarakat. Kemudian strategi promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan memasarkan produk atau bisnis dalam upaya pengembangan dan membesar bisnis. Tak hanya itu, promosi itu juga mempertahankan kualitas pemasaran. Strategi promosi yang dapat dilakukan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun TikTok. Biasanya juga ditambah eh, ditaruh di e-commerce seperti Gojek, Grab, Shopee yang food ya. Kemudian sehingga dapat membantu untuk mengembangkan usaha dan membantu juga konsumen memberikan dengan mudah hanya dengan membuka aplikasi e-commerce. Produk ini juga sangat disesuaikan seperti pada kemasannya.
Kami sebagai penjual juga sangat memperhatikan guna melayani konsumen. Manajemen yang baik kami terapkan di antara anggota dalam usaha ini agar usaha yang dijalankan berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan harapan. Strategi distribusi selanjutnya strategi distribusi yang merupakan jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan sampai pada konsumen. Distribusi meliputi saluran distribusi, lokasi pemasaran, dan sarana transportasi untuk mengantarkan produk ke konsumen. Sebagai bagian dari bauran pemasaran distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha mempermudah menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pemasaran karena dengan distribusi yang efektif, barang akan cepat dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Semua perusahaan perlu melakukan fungsi distribusi karena bertugas menyampaikan barang yang diperlukan konsumen. Strategi distribusi yang dilakukan meal scrap homemade yang saya buat itu distribusi langsung. Saluran distribusi dari produsen langsung kepada konsumen dilakukan dengan cara mengirimkan produk yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen. Selain itu, sebagian besar konsumen datang sendiri ke toko untuk membeli masker tersebut, mengingat produk yang dihasilkan adalah dessert yang termasuk produk yang tidak tahan lama. Saya ingin menjelaskan manajemen keuangan. Dalam usaha manajemen keuangan itu menjadi aspek sangat penting untuk memperhitungkan pengeluaran, pemasukan, dan membantu perencanaan tabungan di masa datang supaya bisnis bisa berkembang lebih baik lagi. Kegiatan manajemen bertujuan untuk mengelola dan aset yang telah dimiliki. Untuk harga militer sendiri itu biasanya macam-macam harga sih karena sesuai dengan harganya kayak coklat itu beda sendiri, matcha, kemudian red velvet dan sebagainya rasa lainnya. Nah, saya ingin menjelaskan eh, bahannya. Bahannya itu terdiri dari tepung terigu, telur. eh, Kalau rasa itu tergantung varian rasa kue sendiri, kayak coklat, matcha, red velvet, oreo, keju, dan sebagainya. Kemudian ada tepung maizena, gula, susu UHT, whipped cream bubuk, ataupun whipped cream cair, air dingin, margarin, kompor, gas, mika, strepes, sendok plastik. Kemudian eh, saya ingin jelaskan tentang stra- mohon maaf, segmentasi atau target dan pos positioning atau STP. Pertama itu segmentasi, eh, mendefinisikan segmentasi pasar sebagai tindakan untuk membagi sebuah pasar ke seluruh salah satu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana-mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek,
dan dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaannya dengan strategi pemasarannya. Kemudian ada berbagai macam segmentasi. Segmentasi geografis itu produk yang kami jual saat ini tersebar luas hanya di kota Jakarta karena itu kami melakukan penjualan secara online dengan tujuan agar produk makanan ini dapat tersebar luas wilayah-wilayah lainnya. Kemudian menambah segmen pasar dan membuat konsumen konsumen yang buat di luar-luar wilayah. Kemudian segmentasi demografis itu produk makanan yang kami tawarkan dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia mulai dari anak kecil, aja, dewasa hingga orang tua karena produk yang kami tawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dikonsumsi oleh kalangan usia tertentu. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Produk yang kami tawarkan sangat cocok untuk orang yang memiliki gaya hidup dan dengan kesenangan atau hobi untuk mencoba makanan dengan yang baru yang mungkin belum pernah ditemui sebelumnya di lingkungan tempatnya berada. Produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang baik sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir akan kesenangan atau hobi mereka dalam memilih. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang baik dengan kandungan bahan yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh konsumen dalam proses produksi yang bersih yang kami lakukan dengan teknologi modern sehingga dalam hal kualitas dan cita rasa akan makanan kami tawarkan dapat memberikan kepuasan akan hobi untuk mencoba makanan ringan dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, kesimpulan saya, eh, menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mencapai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha dalam segala jenis usaha dan kemampuan yang saya lakukan agar usaha bisnis ini dan rencana bisnis ini ke depannya menjadi lebih optimal, tak lepas dari segala dukungan dan keyakinan agar dapat selalu yang rencana bisnis ini ke berbagai jangkauan agar produk semakin dikenal dan makin citra baik kepadaku. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, lebihnya. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.